Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Nah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah analisis numerik dan pemrograman mengenai studi kasus persoalan komputasi dalam teknik kimia dan penyelesaiannya secara numerik dalam rangka problem based learning. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari yang pertama ada Octavia Ferencia dengan NIM 121220033, kemudian Edica Munazir dengan NIM 121220064, kemudian Sinta Maulida Sari dengan NIM 121220105, kemudian Alifina Joy Iswani dengan NIM 121220134, dan Rahman Afilah dengan NIM 121220169. Ya, langsung aja masuk ke persoalan studi kasus. Nah, kasus yang kita dapatkan yaitu suatu fin berbentuk runcut dengan jari-jari alas R dan tinggi L. Bagian alasnya melekat pada permukaan padatan yang bersuhu TB. Nah, konduktivitas panas bahan fin sama dengan K. Koefisien perpindahan panas antara permukaan fin dan udara sama dengan H. Kemudian suhu udaranya TU. Tentukan distribusi suhu sepanjang fin pada keadaan steady dan efisiensi fin. Nah, gradien suhu arah radial itu diabaikan. Nah, diketahui yaitu K sebesar 0,1, H sebesar 0,003, TU sebesar 30 derajat Celcius, TB sebesar 400 derajat Celcius, R sebesar 11 cm, dan L sebesar 10 cm. Nah, persamaan diferensial yang berlaku yaitu d kuadrat T per dx kuadrat ditambah 1 per x dikali dt per dx, dikurangin beta dikali T dikurangi TU sama dengan 0. Nah, dan beta yang diketahui yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian terus pada ujung fin berlaku persamaan 1 ditambah alfa dikali T0 dikurangi T1 sama dengan alfa dikali TU dengan alfa sebagai berikut. Nah, untuk efisiensi fin-nya yaitu sama dengan Q per Q ideal dikali 100%. Untuk rumus Q-nya sendiri yaitu sebagai berikut, dan untuk rumus Q idealnya yaitu sebagai berikut. Nah, gunakan metode finite difference dengan persamaan pada kondisi batas sebagai berikut. Nah, pada saat X sama dengan 0, yaitu 1 plus alfa dikali T0 dikurangi T1 sama dengan alfa TU. Kemudian pada saat X sama dengan L, T sama dengan TB. Langsung saja ke analisis penyelesaian masalah. Nah, pada persamaan diferensial yang tadi disebutkan tadi, yaitu dijadikan persamaan yang pertama dengan data yang telah diketahui juga. Nah, misal fin sepanjang L itu dibagi dengan N sama dengan 10 bagian atau segmen. Nah, sehingga didapatkan delta X sama dengan L per 10 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 cm. Nah, kemudian kita mencari kondisi batasnya yaitu pada T X sama dengan 0 yaitu sama dengan T0 didapatkan hasil sebesar 350,91 derajat Celcius. Kemudian T X sama dengan 0 yaitu sama dengan TB sama dengan 400 derajat Celcius. Nah, untuk T0 sendiri itu didapatkan dari rumus sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu turunan pada persamaan 1 itu dapat dinyatakan melalui center difference. Nah, turunan dari d kuadrat T per dx kuadrat itu didapatkan rumus sebagai berikut, kemudian dan dijadikan persamaan kedua, kemudian untuk turunan dari dt per dx itu didapatkan rumus sebagai berikut. Dan itu dijadikan persamaan ketiga. Nah, dari turunan tersebut itu maka persamaan 1 itu menjadi sebagai berikut ini. Nah, dengan I1 sampai 9 maka didapatkan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, dengan demikian yaitu nilai-nilai T1, T2, T3 hingga T9 dapat ditentukan secara simultan atau serempak berdasarkan sistem persamaan aljabar linear sebagai berikut. Nah, didapatkan persamaan 4 ya. Yang dimana nilai-nilai masing-masing T0, T1, T2 itu diperoleh dari rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil T0 sebesar min 1,05, T1 sebesar min 1, dan T2 sebesar 1,05. Nah, dengan demikian persamaan 4 tersebut berubah menjadi matriks A sebagai berikut. Nah, berdasarkan matriks A tersebut diperoleh nilai determinan A sebesar minus 69,53482. Nah, kemudian penyelesaian dari persamaan 5 itu secara simultan akan dilakukan dengan menggunakan software Excel. Nah, untuk mendapatkan nilai TI diselesaikan dengan metode Kramer, yaitu sama dengan delta I per determinan A. Nah, untuk T1 sendiri itu didapatkan hasil sebesar 230,5676 derajat Celcius. Kemudian untuk T2 sendiri itu didapatkan hasil sebesar 131,3218 derajat Celcius. Kemudian penyelesaian T3 sampai T9 analog seperti cara sebelumnya menggunakan software Excel. Nah, diperoleh nilai T pada masing-masing jarak itu sebagai berikut. Nah, nilai yang diperoleh itu diperlihatkan dengan grafik sebagai berikut. Dan demikian diperoleh persamaan fx sama dengan 2,9559x kuadrat dikurangi 5,0246x. Nah, pada persamaan 6 ini akan digunakan untuk menghitung nilai T menggunakan metode trapezoidal dan metode Simpson 1/3 rule. Nah, setelah mendapatkan persamaan 6 tadi, yaitu fx sama dengan 2,9559x kuadrat minus 5,0246x, maka digunakanlah metode trapezoidal dan metode Simpson 1/3 rule untuk mendapatkan nilai T. Yang pertama adalah metode trapezoidal. Fx sama dengan 2,9559x kuadrat minus 5,0246x dengan batas bawah 0 sampai dengan batas bawah 10. Nah, inkremen yang kami gunakan adalah 10 segmen. Maka, delta X dapat dicari dengan cara L dibagi 10. L yaitu panjangnya yaitu 10 cm dibagi dengan 10 sama dengan 1 cm. Nah, dari persamaan 6 yang telah kita dapatkan, lalu substitusikanlah masing-masing nilai X dengan jarak 0 sampai dengan 10. Untuk nilai X sama dengan 0 sendiri,
didapatkan fx sama dengan 2,9559 dikali nilai x-nya, yaitu 0 kuadrat, minus 5,0246 dikali x, yaitu 0 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai fx dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 10 itu analog dengan cara mencari fx dengan x sama dengan 0. Maka didapatkanlah nilai fx sebagai berikut. fx Nah, dengan demikian, nilai T melalui metode trapezoidal dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. I sama dengan delta X per 2 dikali fungsi pada X0 ditambah 2 dikali sigma dari fungsi sama dengan X1 sampai dengan fungsi X sama dengan 9 atau Xn-1, lalu ditambahkan dengan fungsi dari Xn atau dalam kasus ini X sama dengan X10. Nah, maka didapatkanlah nilai I sama dengan 738,5015 atau T sama dengan 738,5015 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung error pada metode trapezoidal ini, maka digunakanlah persamaan nilai absolut dari T analitik minus T per T analitik dikali 100%. Nah, sebelum itu, kita menghitung dulu integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 10 dari persamaan 6 tadi. Nah, maka didapatkan T analitik sama dengan fx sama dengan 1/3 dikali 2,9559 x pangkat 3 minus 1/2 dikali 5,0246 x sama x pangkat 2 dengan batas A sama dengan 0 sampai B sama dengan 10. Nah, untuk menghitung efisiensi Vin, yaitu digunakan Q per Q ideal dikali 100%. Nah, maka didapatkanlah nilai Q sama dengan 65.392,40248 cm. Didapatkanlah Q ideal sama dengan 682.996,1 cm. Maka efisiensi Vin yang didapat adalah 9,5743%. Nah, selanjutnya adalah metode Simpson 1/3 rule. Persamaan 6 tadi yaitu fx sama dengan 2,9559 x kuadrat minus 5,02246 x dengan batas A sama dengan 0 sampai B sama dengan 10. Nah, untuk metode Simpson 1/3 rule sendiri digunakan untuk segmen dengan yang berjumlah genap. Nah, segmen yang digunakan adalah 10 segmen, maka delta X adalah L, yaitu panjangnya dibagi jumlah segmennya atau jumlah segmen yaitu 10 sama dengan 1 cm. Nah, dari persamaan 6 sendiri, maka substitusikanlah masing-masing nilai X dengan jarak 0 sampai dengan 10. Nah, untuk X sama dengan 0 sendiri didapatkan dengan cara fx sama dengan 2,9559 dikali nilai x-nya yaitu 0 kuadrat min 5,0246 dikali x sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 1 sampai x sama dengan 10 sendiri digunakan cara analog seperti mencari nilai fx pada x sama dengan 0. Maka didapatkanlah nilai fx untuk masing-masing nilai x sebagai berikut. Nah, dengan demikian nilai t pada metode Simpson 1/3 rule ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Simpson 1/3 rule, yaitu I sama dengan delta X per 3 dikali fungsi pada X0 ditambah 4 dikali sigma dari N-1 dengan I sama dengan ganjil dikali fungsi dari XI. Nah, ditambah 2 dari sigma I sampai dengan N-2 dengan I sama dengan genap dikali fungsi dari XJ atau X yang genap. Nah, ditambah F dikali XM. Maka didapatkanlah nilai I sama dengan 733,575 atau T sama dengan 733,575 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung efisiensi Vin, maka digunakan persamaan Q per Q ideal dikali 100%. Untuk Q sendiri didapatkan nilai 43.549,93498 cm. Didapatkanlah Q ideal sama dengan 682.998,1 cm. Nah, untuk efisiensi Vin sendiri, yaitu Q per Q ideal dikali 100%, maka didapatkanlah 6,3763%. Nah, bagian selanjutnya adalah penyelesaian masalah dan jawaban. Untuk matriks A sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini untuk tampilan penyajian metode trapezoidal dalam Excel. Nah, untuk metode Simpson, sepertiga rule menggunakan Excel. Nah, berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan dari metode trapezoidal dan Simpson 1/3. Nah, untuk metode
trapezoidal didapatkan error 0,6716, untuk metode Simpson sendiri didapatkan error sebesar 0%. Nah, studi kasus ini mengeksplorasi perhitungan distribusi suhu pada sebuah pin berbentuk kerucut menggunakan metode numerik, khususnya pendekatan finite difference, metode trapezoidal, dan metode Simpson 1/3 rule. Dalam konteks teknik kimia, pemahaman distribusi suhu sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi pin dalam sistem perpindahan panas. Kesimpulannya, 1. Distribusi suhu sepanjang fin dapat dihitung menggunakan metode finite difference dengan hasil yang dapat divalidasi dengan menggunakan integrasi numerik. Kedua, metode Simpson 1/3 memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode trapezoidal. Ketiga, efisiensi fin yang diperoleh sangat tinggi, menunjukkan bahwa fin bekerja sangat efektif dalam perpindahan panas. Berikut pustaka referensi yang kami gunakan.